Baik, terima kasih sekali lagi kepada penyelenggara dalam hari ini mungkin Metro ya, Metro Kita Center. Mudah-mudahan Metro juga menjadi kota contoh kota eh, yang sustain ya, yang berkelanjutan, yang sesuai dengan tema kita hari ini bahwa kita memang akan memberikan kursus secara online dan saya kebagian untuk memberikan materi mengenai bagaimana infrastruktur yang berkelanjutan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, selamat bergabung di kursus online mengenai Sustainable City. Mungkin di seluruh Indonesia, mungkin ada yang di luar, di mancanegara juga ya. Baik, saya tidak mungkin tidak berlama-lama. Saya awali dengan mungkin ada dua kata yang akan menjadi judul saya adalah mengenai sustain dan infrastructure. Jadi kalau sustain berkelanjutan, kalau infrastruktur seperti yang pada slide yang kedua, mungkin bisa disampaikan yang slide yang kedua. Kalau bicara infrastruktur itu luas sekali dan bermacam-macam ya namanya infrastruktur. Sekarang yang disebut dengan kriteria dengan infrastruktur itu kita bagi sajalah. Ada yang disebut dengan infrastruktur yang sebutnya keras, ya, secara fisik gitu ya. Kemudian juga yang non fisik, ya, keras tapi non fisik. Kemudian juga ada yang lunak. Nah, saya tidak akan membahas semuanya, cukup luas sekali. Saya hanya membahas di bidang saya, yaitu infrastruktur yang keras. Jadi memang sehari-hari saya menggeluti soal bagaimana jalan dan jembatan, bendungan, irigasi, sanitasi, air minum, persampahan, perumahan. Walaupun ada lagi yang lain ya, seperti kita mengadakan bagaimana pengadaan air bersih, penyediaan pasokan listrik, kemudian telekomunikasi yang saya kategorikan sebagai infrastruktur yang non fisik ya. Kemudian juga ada yang lunak mengenai peraturan, itu masuk dalam namanya kriteria dari infrastruktur yang kita akan bahas di sini adalah saya berikan kotak merah di sana bahwa mengenai apa itu jalan jembatan, kemudian bendungan, irigasi yang berkelanjutan. Ya. Jadi infrastruktur mengenai jalan, jembatan, bendungan, irigasi, sanitasi dan seterusnya yang berkelanjutan. Mungkin bisa diteruskan ke slide yang ketiga. Yang ketiga, ya. Jadi yang ketiga, mundur lagi, yang ketiga. Nah ini, jadi saya akan membahas mengenai ini saja. Jadi bagaimana jalan dan jembatan yang sustain, kemudian bendungan, irigasi, air minum, persampahan dan perumahan. Pada intinya sebetulnya pembangunan infrastruktur konektivitas ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing Indonesia. Saya pun akan berbicara selain tadi bidang-bidangnya, saya akan berbicara dalam skala nasional aja. Walaupun yang disebut dengan berkelanjutan itu dunia, tapi kita bicara di skop nasional saja, Indonesia saja. Jadi bagaimana kondisi kita sebetulnya dalam nasional ini untuk sustain. Lanjut mungkin slide-nya. Teruskan slide-nya, Mbak. Ya, oke. Infrastruktur berkelanjutan. Mundur lagi, Mbak. Ya, ini. Sebelumnya. Ya, ini. Sebetulnya yang kita harapkan dari infrastruktur berkelanjutan, ya, ini ada keseimbangan antara manusia, ekosistem, ya, kemudian pendekatannya secara menyeluruh, holistik, ya, saling keterkaitan, dan mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Ya, itu kira-kira yang disebut dengan infrastruktur berkelanjutan. Kemudian ini yang paling penting sebetulnya, bahwa kita harus memenuhi kebutuhan dari generasi sekarang tanpa membahayakan generasi mendatang. Sebetulnya kita hidup di dunia ini bukan sekarang, tapi juga nanti untuk anak cucu kita. Ya, jangan sampai mereka kebagian
yang tidak enaknya. Kalau bisa makin enak, makin ke sana makin makin bisa menikmati hidup di dunia ini, ya. Yang itu disebut dengan berkelanjutan. Kemudian serasi antara sumber alam dengan manusia dengan pembangunan. Dan yang terakhir ini yang paling penting, bahwa setiap generasi harus mewariskan lingkungan hidup yang sehat dan utuh dengan sumber daya alam yang cukup bagi generasi berikutnya. Kalau kita berbicara soal berkelanjutan, itu pada dasarnya adalah bagaimana kehidupan setelah kita nanti, anak cucu kita, cicit kita, sampai nanti itu jangan menerima getahnya dari kelakuan kita sekarang. Ya, kalau bisa mereka bisa menikmati apa yang sudah kita perbuat sekarang. Ya, itu disebut dengan berkelanjutan. Jadi malah kalau bisa makin meningkat. Dan sekali lagi kita bicara dalam skop skala nasional. Bagaimana keadaan nasional kita sekarang ini mengenai infrastruktur yang ada? Lanjut slide berikutnya. Slide berikutnya, silakan. Ya, ini saya sampaikan existing untuk nasional. Ya, bagaimana keadaan nasional? Saya kira mungkin kita tahu semua bagaimana infrastrukturnya tidak berimbang. Ada disparitas infrastruktur antar wilayah. Di Jawa, di Sumatera pasti berbeda bagaimana infrastrukturnya. Di pulau-pulau lain, pulau-pulau terpencil, pulau-pulau di pelosok sana itu berbeda. Ada disparitas, ada yang tidak berimbang. Ya. Yang jelas ini menyebabkan sebetulnya ya saya katakan ini sebagai barometer bahwa kita ini belum merata mengenai infrastruktur. Jadi kalau kita katakan masyarakat Indonesia seluruhnya ini tidak merasakan yang sama. Yang di Jawa mungkin lebih bisa menikmati. Mereka jalan tol sudah banyak. Di Sumatera baru pertama kali. Ini pun baru sampai Palembang, Lampung misalnya. Di Kalimantan sedang dibangun, Surabaya sedang dibangun juga. Mereka contohnya sebagai kalau jalan raya ya, jalan tol itu ya. Jadi memang ini sebagai tunjuk juga bahwa keadaan kita ini memang belum ada perataan mengenai infrastruktur. Juga bagaimana pengendalian urbanisasi. Kita sekarang lihat memang masih belum bisa dikendalikan. Ya, kota itu bisa meluber seenaknya saja tanpa ada perencanaan ya. Kemudian degradasi kualitas lingkungan. Ini adalah infrastruktur existing. Saya katakan lagi, adalah bicara soal nasional. Kemudian bagaimana keterbatasan pemenuhan kebutuhan dasar, sandang, pangan, kemudian juga papan. Ini apakah sudah cukup? Ya. Kemudian kawasan hinterland belum maksimal dalam memasok produk primer perkotaan. Alih fungsi lahan, penyusutan RTH yang dibahas oleh teman-teman sebelumnya, mungkin di sini yang mengenai RTH. Kemudian pengolahan air, ini masih banyak sekali masalah-masalah mengenai infrastruktur yang tadi saya katakan dalam kategori fisik, ya, yang memang belum kita rasakan yang menuju ke sustain, belum, masih harus dibenahi dulu, pemerataan aja belum ada di sini, ya. Pengolahan air belum maksimal, kemudian deforestisasi, penebangan hutan terus-menerus setiap tahun gitu ya, 1-7%. Kalau nggak salah ini kita 10 besar di dunia untuk bagaimana hutan itu habis setiap tahunnya. Kemudian juga irigasi, pemeliharaannya kurang, kita tiap tahun hanya ada kerusakan irigasi. Di provinsi aja sekitar 50% ada kerusakannya, di kota kabupaten ada sekitar 59% di sini irigasi yang rusak. Moda transportasi, sudah biasa kita melihat jalan-jalan yang rusak di tempat kita atau di seluruh Indonesia. Kemudian moda transportasi jalan sangat dominan, misalnya di sini ada penumpang dan barang, yang lain belum kita lihat. Kemudian bagaimana kerapatan jalan di kita ini, ya sangat jauh dengan misalnya saja kita bandingkan. Kalau di kita di sini adalah sekitar untuk 100 km kita bisa menempuh dengan 2,5 jam rata-rata ini ya dengan kondisi Indonesia. Jauh, kalau Vietnam 2 jam, sedangkan Malaysia 1,2 jam, belum Singapura. Jadi di sini pun bagaimana waktu tempuh dan kerapatan jalan yang masih jauh di bawah negara-negara lain, ya. Kemudian kualitas dan kuantitas jaringan jalan daerah dan pusat tidak seimbang. Akses air minum juga sama, ada masalah. Kemudian kawasan umum, perumahan layak huni juga masih ada masalah.
Jadi saya katakan di sini untuk existing nasional infrastruktur kita, kalau saya katakan untuk berkelanjutan masih jauh, merata aja belum di sini, belum ada pemerataan di seluruh Indonesia. Oke, kita memang banyak terbatas, banyak disebabkan oleh geografis kita. Kita adalah negara kepulauan yang terpisah satu dengan yang lainnya. Mungkin ini sebagai penghambat kita, penghambat juga bagaimana infrastruktur kita ini belum bisa memenuhi atau bisa dikatakan untuk sustain ke depan. Ya, masih perlu banyak kebenahan-kebenahannya. Ya, mungkin juga sebagai tantangan kita kalau dengan kepulauannya bagaimana supaya kita bisa pemerataan di bidang infrastruktur. Boleh saya katakan kenapa sih kita harus menuju ke infrastruktur yang berkelanjutan. Saya katakan kalau kita ingin punya daya saing yang kuat dengan negara-negara lain, ya, di sini konektivitas itu penting sekali. Saya berbicara sekali lagi tadi di bidang yang keras. Oke, saya paling gampang adalah bagaimana jalan nasional, jalan tol, jalan provinsi. Ini harus benar-benar memang sudah memenuhi standarnya dan dapat digunakan secara optimal. Ya. Kemudian juga keterpaduan pembangunan antar daerah, antar sektor, antar tingkat pemerintahan. Kita arahnya menuju ke sana. Kemudian bagaimana mewujudkan ketahanan air kita, kedaulatan pangan, ketahanan energi, kemudian layanan infrastruktur dasar pemukiman dan perumahan, mensejahterakan masyarakat. Tujuan dari kita arah ke sana untuk yang berkelanjutan. Secara poin-poin ini, dan sekali lagi kita bicara mengenai infrastruktur yang fisik, secara fisik, ya. Ini kira-kira tujuan dari infrastruktur berkelanjutan. Jadi saya akan berikan contoh di sini bahwa di kawasan hutan lindung misalnya, ini saya ambil beberapa contoh yang sudah dikerjakan. Kita belum pernah ada di sini, belum pernah ada di Indonesia. Bahwa bagaimana lalu lintas dari satwa yang ada di hutan lindung ini tidak terganggu. Ini dibuatkan jembatan di atas jalan tol atau jalan apapun yang dibuat di hutan lindung itu untuk mereka bisa ya berpindah dari tempat yang tadi terpotong tadi, ya. Dan ini cukup lebar dan dibuat sama dengan ya banyak pohon di sana, ya banyak bagaimana ya intinya mereka tidak terhalang dengan adanya jalan tol yang dibuat melalui kawasan hutan lindung. Nah ini ya yang disebutkan mudah-mudahan dengan begini kehidupan satwa di sana, hutan di sana berkelanjutan, tidak terputus dengan ada jalan tol. Ya. Mungkin makin berkembang lagi dan ini akan dibuat. Dan ini sama sekali belum pernah kita lihat ada di Indonesia. Mungkin memang belum beberapa jalan belum melalui jalan kawasan ini yang kita sebut dengan eco-friendly pass ini tadi. Bahwa ada jalan yang bisa memindahkan satwa ataupun yang saya katakan tadi yang dilindungi atau yang pun yang tidak ini akan bisa melalui jembatan ini yang akan menghubungkan dua kawasan yang kawasan tadinya satu utuh terpotong oleh jalan tol akan mendapatkan tempat untuk menyeberang. Jadi mereka tidak melalui jalan tol akan bisa juga berbahaya bagi mereka sendiri, bagi satwa. Nah ini diharapkan dengan begini, ini ya kita bisa hutannya bisa berlanjut nih, satuannya pun bisa berlanjut gitu, bisa sustain gitu dengan adanya fasilitas yang kita sebut dengan eco-friendly pass tadi. Saya pernah berjalan dari Guangzhou ke Shenzhen gitu misalnya. Di sana jalan tolnya nggak di atas tanah, tapi di elevated, ya di elevated, ya di elevated. Jadi saya tanyakan kenapa nggak kita seperti kita di bawah di sini? Ya mereka masih bisa menggunakan lahan di bawahnya untuk pertanian. Tidak terganggu, hanya terganggu dengan tiang-tiang elevated dari jalan tolnya, ya. Baik itu di daerah rawa maupun di daerah kawasan pertanian, ini semua di atas jalan tolnya. Kemudian juga untuk daerah lereng-lereng yang mungkin kalau kita menggunakan lereng itu untuk jalan, bisa terjadi longsor dan segala macam, dibuat ya di luar dari pegunungan, ya. Ya kita hanya menggunakan memerlukan tiang-tiang saja untuk jalan tol kita. Jadi sangat baik sekali kita tidak kehilangan area pertanian, ya.
bisa dibayangkan 100 meter kali sekian kilometer berapa hektar yang habis untuk pertanian. Tapi dengan elevated jalan tol, ya, ini saya harapkan ini bisa sustain mereka, bisa terus dikembangkan pertaniannya, bisa dikembangkan juga mesti di sana juga mungkin ada daerah perikanannya juga di sana bisa dipertahankan, ya. Dan menurut Teknik Sipil sendiri, kerusakan jalan tol yang elevated dengan yang di tanah itu lebih bagus yang elevated, tidak cepat rusak. Kalau yang di tanah ini banyak sekali timbunannya tidak bagus segala macam, ini menyebabkan bahwa jalannya rusak. Beberapa tempat kita perhatikan jalan tol ada yang amblas, ada segala macam. Tapi kalau sudah elevated, sudah rigid di sana, sudah kaku di sana, dan tidak ada penurunan segala macam dari jalan tolnya. Jadi banyak manfaat bagaimana kita membuat jalan tol yang elevated di sini. Pertama tadi saya katakan, tidak ada lahan-lahan yang terbuang. Lahan pertanian tetap bisa digunakan untuk bertani di sana, untuk menanam produk pertanian di sana. Kemudian juga mungkin kalau ada sana tambak-tambak segala macam juga masih bisa digunakan tambak-tambaknya tanpa harus ini. Yang lain sebetulnya, fungsi dengan elevated ini, kalau kita membuat jalan tol yang di atas tanah, ini ada daerah tinggi dan rendah yang terputus, bisa menyebabkan banjir juga di sana. Nah, kalau sudah banjir di sana, kemudian juga ada genangan air di sana, ini juga sudah mengganggu dari bagaimana ekosistem ataupun juga daerah di sana menjadi tidak baik lagi, yang tadinya malah bagus jadi mungkin terendam. Yang jelas juga tidak baik untuk bekal ke generasi berikutnya. Ini sengaja saya tunjukkan lagi bagaimana jembatan Selat Sunda. Di awal tadi saya katakan bahwa terjadi disparitas mengenai infrastruktur jalan raya. Jalan pulau-pulau ini akhirnya berbeda kemajuan di bidang infrastrukturnya karena pulau-pulau. Seandainya kemarin diteruskan bagaimana menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera yang didesain oleh Profesor Wiratman, itu akan dibuat jembatan. Jembatan ini tidak hanya jembatan mobil. Jembatan ini sebagai penghubung dua buah pulau yang besar. Di sana ada kereta api, di sana ada jaringan telekomunikasi, di sana jaringan air, jaringan gas, minyak, semuanya ya di sana. Tidak hanya jalan raya saja di sana, ya. Dan selain tadi semua fasilitas akan melalui itu, dengan kata lain bahwa konektivitas antara Jawa dengan Sumatera akan lebih erat lagi, lebih terhubung lagi. Yang sekarang ini dihubunginya dengan kapal feri, walaupun kita harus dengan kapal feri sekitar 1,5 jam sampai 2 jam untuk menyeberangi itu. Dan dengan adanya jembatan ini kita sudah tidak lagi ada lagi perbedaan harusnya antara Jawa dengan Sumatera. Akan menghilangkan disparitas mengenai kesenjangan teknologi, kesenjangan transportasi. Dan adanya jembatan ini bukan berarti kita akan membendung Selat Sunda terhadap lalu lintas kapal. Jembatan ini sudah didesain bagaimana kapal-kapal besar sampai kapal induk pun bisa melalui bawah jembatan, karena sudah didesain oleh Prof. Wiratman bahwa freeboard dari jembatan ini sudah sampai 90 meter yang dikatakan bisa masuk, kapal-kapal besar bisa melalui. Jadi tidak yang dikhawatirkan oleh banyak kalangan bahwa dengan adanya jembatan ini seolah-olah dibendung sehingga lalu lintas kapal-kapal besar tidak melalui Selat Sunda, akan melalui tempat lain yang akan mengganggu bagaimana sirkulasi perekonomian barang ekspor impor di pulau besar ini. Jadi saya katakan jembatan Selat Sunda yang didesain oleh Wiratma dan kawan-kawan itu ya sustain, karena di sini pertama dia akan menghilangkan kesenjangan infrastruktur kita antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Kemudian semua kebutuhan tadi saya katakan untuk jaringan Pertamina, jaringan gas dan lain-lain itu melalui jembatan ini yang lebarnya sekitar 120 meter lebar dari jembatan ini, ya. Dan memang disebutkan jembatan generasi ketiga dengan panjang jembatan ini total seluruhannya ini sekitar hampir 30 km, tapi dengan namanya ada approach bridge-nya, ada pendekatannya
Kemudian ada jembatan utamanya, ada 2 buah di sana yang mempunyai freeboard yang bisa dilewati oleh kapal-kapal besar, ya. Jadi memang bukan jembatan dari 30 km, tapi ada sekitar 2 kilometer yang free, 2 kilometer yang free, yang kosong untuk lalu lintas kapal. Jadi saya masukkan juga, saya ambil lagi desain ini, mudah-mudahan ke depan ini bisa terbangun dan bisa menuju, saya katakan dengan skala nasional, bagaimana konektivitas kita makin bagus, sehingga mungkin ke depan, ya bukan mungkin yakinlah, daya saing kita bisa akan makin lebih kuat lagi dengan negara-negara lain. Nah, saya beralih dari tadi soal jalan, soal jembatan yang sustain, saya bicara lagi sekarang mengenai bendungan yang sustain itu yang bagaimana. Bendungan selama ini kita gunakan untuk irigasi, kemudian juga pembangkit listrik, pengendalian banjir, kekeringan, tempat wisata. Ke depan memang kita harus tetap membangun bangunan-bangunan bendungan ini yang demikian, ya. Pertanian harus makin baik, kemudian mundur lagi boleh? Mundur lagi? Jangan slide-nya dimundur lagi. Jadi bendungan itu pembangkit listrik, ya, tidak menggunakan tadi, ya, disampaikan oleh tadi, kalau menggunakan batu bara itu akan menyebabkan polusi, kalau listrik menggunakan PLTA, ini kita mendapatkan suatu pembangkit listrik yang memang ramah lingkungan, yang itu diharapkan untuk ke depan kita nanti tidak akan menggali sumber daya alam, akan menghabiskan seperti batu bara. Kemudian juga bagaimana pengendalian banjir, kekeringan. Saat ini di kita masih banyak kawasan-kawasan di Indonesia ini, kalau musim hujan dia kebanjiran, kalau musim panas dia kemarau, kekeringan air. Nah, fungsi dari bendungan ini sendiri kalau mau sustain, kalau memang dia bisa bermanfaat untuk masa depan, ya itu dia akan menjadi pengendali banjir dan kekeringan. Yang mungkin yang kalau soal wisata ini bisa untuk sebagai pelengkap saja. Yang penting tadi bahwa bendungan-bendungan ini diharapkan tadi irigasi kita akan menaik, listrik kita makin banyak, kemudian juga tidak akan mengalami banjir pada saat musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau. Bendungan-bendungan ini diharapkan bisa kita bisa bangun dan generasi berikutnya ini bisa dimanfaatkan dan mereka bisa menikmati bagaimana mendapatkan energi listrik tanpa menguras sumber daya alam. Irigasi. Tadi dikatakan di depan bahwa bagaimana existing sekarang infrastruktur dari irigasi sudah banyak yang rusak, kemudian juga baik di yang provinsi maupun yang di kabupaten ini mereka membangunnya mungkin asal-asalan sehingga perlukan biaya maintenance yang besar sekali. Nah, bagaimana kita bisa membuat suatu saluran irigasi yang bisa bertahan lama, ya, bisa memenuhi dengan biaya operasional yang sedikit, ya. Tujuan dari irigasi ini kan untuk apa? Untuk membagi air supaya merata, supaya sawah yang kita buat makin banyak, makin dengan ini pencetakan sawah baru, kemudian ya tadi saya katakan mungkin sawah ini juga sebagian hilang dengan dibangun jalan tol melalui persawahan. Kita lihat kalau dari mulai misalnya dari daerah Cikampek, di Cipali dan seterusnya sampai ke sana, itu banyak sekali sawah-sawah yang habis kena jalan tol di sini. Nah, bagaimana sekarang kita terus mencetak sawah lagi, memperbesar lagi untuk produksi pangan segala macam. Intinya adalah di saluran irigasi, ya. Bagaimana membuat saluran irigasi yang tidak bisa, yang air yang dialir itu tidak hilang di tengah jalan. Ada bocor di sana, ada merembes di sana, bagaimana sampai ke kotak-kotak, ke petak-petak sawah yang ada. Penyediaan pupuk, bagaimana kita memproduksi pupuk yang cukup untuk sana, kemudian menjamin harga panen. Saya kategorikan irigasi yang berlanjutan ini harus benar-benar tadi, saluran irigasinya mesti bagus, kemudian juga bisa menjaga kehilangan air menuju pasokannya, menuju ke kotak-kotak sawah dijaga juga, kemudian juga pupuk tersedia, kemudian juga bagaimana harga pasca panen ini bisa dijamin tidak merugikan dari petani. Selain irigasi, di sini ada pemukiman, pengolahan sampah, ini agak banyak sebenarnya pengolahan sampah ini bagaimana kita sudah tahu sampah ini ada recycle, reuse segala macam ya untuk bagaimana ke depan bisa kita mereduksi bisa memanfaatkan sampah ke depan.
perumahan, bagaimana aspek perumahan. Nah, saya berikan ini aja lah. Ada perumahan yang saya lihat di Jepang juga sih kemarin. Bagaimana perumahan ini bisa efisien, bisa mendapatkan energi listriknya dari atap rumahnya, ya. Malah kadang-kadang sebagian dari listriknya bisa dijual ke PLN, gitu ya. Kita sekarang ketergantungan dari PLTA, PLTU segala macam yang sebagian besar mereka menggunakan sumber daya alamnya. Jadi bagaimana rumah-rumah yang sustain ini ke depan ini diharapkan menggunakan solar cell. Negara kita yang paling banyak mendapatkan sinar matahari, dan ini sangat efisien sekali untuk mendapatkan perumahan yang sustain ke depan. Yang terakhir mungkin di sini akan sampaikan bahwa kita sadar bahwa negara kita ini 30% itu daerah gempa. Sumatera bagian barat, kemudian Jawa bagian selatan, Nusa Tenggara, kemudian Maluku, kemudian Irian, kemudian juga Sulawesi itu daerah gempa. Udah itu sudah kita mendapatkan tempatnya begitu, bahwa kita mendapat tumbukan lempengan Eurasia dengan misalnya dengan Eurasia dengan lempengan Australia dengan Pasifik itu bertumbuhnya di negara kita. 30% bahwa negara kita daerah gempa. Bangunan kita kalau mau sustain itu ya harus tahan terhadap gempa. Jangan sampai tidak memperhitungkan itu, ya. Kita lihat banyak sekali bangunan-bangunan yang gampang lumpuh segala macam. Malah kadang-kadang di daerah yang dekat-dekat dengan perguruan tinggi yang tahu ilmu gempa, tapi banyak yang rubuh di sana. Jadi mulai ke depan kita, kalau memang supaya anak cucu kita tidak rugi, ya semua bangunan yang tadi saya katakan di Sumatera bagian barat, di Jawa bagian selatan, di Nusa Tenggara, di Sulawesi, yang hanya aman hanya di Kalimantan. Jadi saya harapkan perumahan yang sustain pun satu aspek yang harus dipenuhi adalah bahwa dia harus tahan terhadap gempa. Sudah banyak kok bagaimana bangunan yang untuk tahan gempa, bangunan yang secara sederhana dapat bisa kita bangun. Saya kira begitu Mbak Ria. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Dan sebelum kita akhiri online course, kami mohon kepada Bapak Dr. Insinyur Heri Rianto untuk memberikan closing statement-nya selama 1 menit. Ya, saya nggak panjang-panjang bahwa tujuan dari infrastruktur berkelanjutan yang pertama tadi adalah bagaimana kebutuhan dari generasi sekarang, ya, kita memenuhi kebutuhan sekarang ini, tapi tidak membahayakan generasi mendatang. Jangan seenak-enaknya sekarang kebutuhan kita dipakai gitu, mendatang dia bodoh amat gitu ya. Jadi kita bisa memenuhi sekarang, tapi generasi mendatang jangan dirugikan. Yang kedua, bahwa setiap generasi harus mewariskan lingkungan hidup yang sehat, utuh dari sumber daya alam yang cukup untuk generasi berikutnya. Pokoknya apa yang kita kerjakan sekarang, ke depan harus lebih makmur, harus lebih kalau saya katakan lebih baik dari kita sekarang. Itu namanya baru sustain. Ya, gitu aja. Terima kasih Pak, closing statement yang sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah online course sesi kedua kita. Saya Ria Anggita Putri mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita.